Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Ramanda, Bunda, jamaah dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kemudian diberikan kesempatan berupa kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini tidak lain adalah kenikmatan yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Dan tentu sudah pantasnya kita bersyukur dengan cara meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-sekali wafat kecuali dalam keadaan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, umatnya, serta yang senantiasa itibar dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, Ramanda, Bunda, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini mari kita untuk bersama-sama sharing terkait dengan al-Islam, untuk menambah wawasan kita dalam memahami apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah, sekaligus segala sesuatu yang dicontohkan Rasulullah kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, Ramanda, Bunda yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia tentu ingin kehidupan kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak semua kebahagiaan itu kita raih dengan mudah. Yang kaya kadang memandang yang miskin merasa lebih enak. Tetapi demikian sebaliknya, yang miskin memandang yang kaya merasa lebih nyaman. Hakikatnya kebahagiaan itu sebenarnya apa? Dan apa kunci untuk menuju kebahagiaan? Maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan terkait dengan kunci bahagia. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut tu'am, wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Ma'asyiral muslimin, Ramanda, Bunda yang dirahmati Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Hadis ini oleh Rasulullah ditegaskan tidak hanya sekedar untuk orang yang muslim, tidak hanya untuk orang yang beriman, tetapi semua manusia. Ya ayuhan nas, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut tu'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil lail, salatlah di malam hari di saat manusia sedang tertidur, wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam, maka akan dengan mudah masuk ke dalam surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimin,
pemirsa Ramanda, Bunda dimanapun berada. Mari kita urai satu persatu 4 kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasul di muka tadi. Ya ayuhan nas afsus salam. Yang pertama adalah afsus salam, yaitu menebarkan salam. Keutamaan menyebarkan salam kepada manusia, kepada sesama kita, baik itu kita bertetangga maupun kita dengan saudara, kerabat, teman-teman, dan lain-lain, maka insya Allah kalau ini menjadi kebiasaan kita selaku umat muslim, umat Islam yang Rasulullah telah contohkan, maka tadkhulul jannah bisalam, maka kita akan dengan mudah masuk surga dengan selamat dan lancar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga kalian beriman sampai kalian beriman, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maka itulah begitu indahnya Islam. Maka ketika kita diminta untuk melakukan kebiasaan budaya menebar salam sesama muslim, kita menebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum. Demikian kita dituntunkan untuk menjawabnya, menyempurnakan atas salam yang diberikan kita dengan secara lengkap. Begitu pula kita diminta untuk menebarkan salam kepada sesama manusia yang termasuk di dalamnya bukan muslim, yaitu dengan cara menyapanya, mendahului. Maka jadi muslim itu jangan mudah cemberut, jangan mudah memalingkan muka, jangan sombong al-takabur. Ketika kita melewati seseorang sedang berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kita, maka sudah sepantasnya Rasulullah menuntunkan tebarkan salam, afsus salam. Maka orang yang menebarkan salam kepada siapa saja, ini tidak lain adalah untuk menjaga keharmonisan di antara kita sesama manusia. Begitu indahnya ketika kita di antara sesama itu mendahului untuk menebar salam, menyapanya, sehingga rasa kekeluargaan itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara sesama. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, bahkan ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang bagaimanakah, wahai Rasul yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu wa'im to'am, Allah yang memberi makan dan mengucapkan afsus salam, mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin, Ramanda, Bunda yang dirahmati Allah, bahkan saat ini kita menjadikan keprihatinan kepada generasi muda kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita menumbuhkan generasi yang bagaimana membiasakan kebiasaan budaya menebar salam. Generasi kita saat ini sibuk dengan media handphonenya. Bahkan ketika bernaik sepeda motor, bersepeda atau di kendaraan yang lain, melewati beberapa orang yang sedang berkumpul di perkampungan, kadangkala lalai untuk menebarkan salam, lupa. Demikian orang-orang kita selaku muslim juga jangan mudah memalingkan wajah, memalingkan muka kita. Jadikan orang yang murah senyum, bermuka manis. Di Hizbul Waton Undang-Undang nomor 8 itu kan HW, pandu HW, sabar dan bermuka manis. Maka itulah yang contohkan Rasul. Bahkan Rasulullah ketika menghadapi musuhnya, itu pun dengan lemah lembut, ramah tamah, sopan santunnya sebagai muslim, sehingga Rasulullah kelihatan berwibawa di hadapan musuhnya. Bagaimana dengan kita yang belum tentu mendapat jaminan dari Allah untuk bisa masuk surga dengan selamat? Maka inilah kunci pertama bahagia, yaitu adalah
bagaimana kita berusaha untuk menebarkan salam. Masyaallah muslimin, ramanda bunda yang dirahmati Allah. Apabila umat Islam ini memahami, kemudian menyadari betapa pentingnya menebarkan salam, betapa pentingnya afsus salam ini, insya Allah akan mewujudkan rasa persaudaraan, rasa saling cinta, mencintai, menyayangi di antara sesama. Karena eratnya persaudaraan inilah gara-gara kita mudahnya dengan bermuka manis menebarkan salam, murah senyum ketika kita bertemu. Mendahulukan salam inilah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin, tamanda bunda yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua dalam hadis di muka tadi adalah wa'ati muto'am, yaitu adalah menebarkan atau berikanlah makanan. Dengan memberikan makan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, ini adalah melatih diri kita untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang dirasa kurang mampu untuk berbagi, ta'awun di antara kita sesama manusia, saling tolong menolong di antara kita. Apalagi ini di bulan Ramadan, bersedekahlah, berinfaklah ketika kita saat berpuasa ini, karena Allah akan melipat gandakan pahala kita, amal soleh kita selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin, ramanda bunda yang dirahmati Allah. Begitu pentingnya keutamaan memberi makan orang lain bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Bahkan Allah memberikan jalan kemudahan dengan selamat untuk bisa menuju surga-Nya. Karena gara-gara kita memberi makan orang yang membutuhkan. Yai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan contoh kepada kita, salah satu pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, dengan konsep al-ma'unnya. Janganlah kita menjadi orang yang pendusta gara-gara kita lalai, tidak memberi makan yang anak yatim piatu, tidak memberi makan fakir miskin. Inilah gerakan yang dicontohkan ini, mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah memberikan resep kebahagiaan, salah satunya adalah wati doa, yaitu memberikan makan kepada sesama, menolong ta'awun di antara sesama. Masyaallah muslimin, pemirsa ramanda bunda yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana hadis di muka, kunci kebahagiaan itu adalah wasilul arham, yaitu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim ini menjadikan keutamaan bagi kita selaku muslim untuk membudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai di antara saudara kita sesama muslim, saudara kita yang lain sama manusia, ini ada rasa benci, ada rasa yang tidak baik di antara kita. Maka menjalin hubungan silaturahim itu menjadikan hal yang penting kepada kerabat, saudara-saudara kita. Tetapi di era media ini, bahkan kita dimudahkan bagaimana membangun silaturahim yang jauh terasa dekat hanya dengan satu alat yang namanya handphone, laptop, media internet, dengan WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Itu sangat menunjang kita. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menyambung silaturahim di antara kita, karena begitu dekat media ini dengan kita. Mau tidak mau, mari kita manfaatkan sarana itu untuk menyambung silaturahim. Apalagi saat ini tengah wabah COVID-19, tentu kita banyak yang stay at home, banyak yang di rumah. Media mau tidak mau harus kita gunakan untuk jangan sampai kita putus silaturahim di antara saudara kita, di antara teman-teman kita, di antara teman-teman Hizbul Wathan, Persyarikatan Muhammadiyah. Selalu mewujudkan bagaimana saling bertemu meskipun jaraknya jauh, tetapi media ini menjadikan
kita upaya untuk menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin, Ramanda Bunda yang dirahmati Allah, di antara manfaat silaturahim itu adalah dapat memperpanjang umur kita dan Allah mudahkan rezeki. Mengapa? Karena ketika kita mudahkan kebiasaan ingin silaturahim dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara kita akan bertambah, jaringan kita akan bertambah, relasi kita akan bertambah, bisnis kita akan berkembang dengan sendirinya, bahkan kita banyak saudara. Itulah yang membuat kita akan menjadi panjang umur, kemudian banyak rezeki. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man syarrahu ayyus satalahu fi rizki." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Kemudian yang keempat, kunci kebahagiaan dalam hadis Rasulullah di muka tadi adalah wasallu billail wan nasu niyam, yaitu sholatlah di malam hari di saat teman-teman kita sedang tertidur. Karena di waktu malam hari ini Rasulullah memberikan contoh, utamanya di sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Rasulullah selalu melaksanakan yang namanya sholat lail, sholat tahajud sepertiga malam sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita di sepertiga malam itu menjadikan tempat kita untuk bertemu dengan Allah, maka menjadi tempat kita untuk curhat, menjadikan tempat kita untuk menyambung kedekatan, sehingga memohon ampunan, memohon doa kepada Allah. Allah sangat dekat dengan hambanya yang ketika di sepertiga malam terakhir itu akan mendekatkan diri di saat teman-teman, di saat manusia sedang tertidur. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, marilah 4 kunci kebahagiaan yang dicontohkan oleh Rasulullah di muka tadi sebagaimana hadisnya, mari kita laksanakan menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka tadkhulul jannah bisalam. Dengan mudah kita akan bisa masuk surga, diselamatkan Allah, memudahkan menuju surganya Allah dalam keadaan selamat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.